Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita sanjungkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan banyak nikmat kepada kita semua. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang surga, sebuah tempat yang menjadi idaman bagi kita semua. Jadi kita ini kan perjalanan hidupnya dulu mati di alam roh, sekarang hidup di dunia, kemudian pasti akan mati, nanti bertempat di alam barzah, dan pada suatu saat nanti pasti akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditempatkan di akhirat. Di akhirat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat hanya dua, surga dan neraka. Dari dua tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka mereka semua manusia yang mengimani adanya akhirat dan adanya surga dan neraka itu, semuanya akan memilih berada di surga. Dan memang surga itu tempat yang istimewa, tempat yang menjadi idaman dan berbeda dengan tempat-tempat yang disukai di dunia ini. Kalau di dunia ini, contoh umpamanya tempat untuk makan, orang yang biasanya makan di rumah itu mengidamkan bagaimana bisa makan di rumah makan itu. Tapi orang yang tiap hari ke rumah makan, dari satu rumah makan satu ke rumah makan yang lain, kalau ditanya enak makan di mana, pengen makan di mana, dia pengen makan di rumahnya sendiri. Sekolahan, tempat untuk menuntut ilmu, yang tidak pernah di pondok, pengen di pondok. Tapi santri-santri itu kalau ditanya pengen sekolah di mana, malah pengen sekolah di luar pondok itu. Itulah kalau tempat-tempat di dunia ini yang diinginkan nisbi, relatif, berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi di akhirat nanti, tempat yang diinginkan semua manusia sama, pengen berada di surga. Karena pilihannya hanya dua itu. Kalau tidak surga berarti di neraka. Neraka itu isinya siksaan, surga isinya kenikmatan yang luar biasa. Nah, jamaah rahimakumullah, ada sebuah hadis yang mengisahkan perjalanan Rasulullah SAW saat berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maka saat tiba di Madinah, ketika disambut oleh penduduk Madinah, qad qadima Rasulullah, qad qadima Rasulullah, sudah datang Rasulullah, sudah datang Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu menyampaikan perkataan yang kemudian menjadi hadis, yang diantaranya bisa kita jumpai hadis itu pada kitab Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3242. Rasulullah SAW menyampaikan, ya ayyuhan nas, hai segenap manusia. Yang dipanggil oleh Rasulullah pada kesempatan ini adalah semua manusia, karena yang dihadapi Rasulullah SAW saat datang ke Madinah itu manusia, belum semuanya muslim, belum semuanya beriman. Maka ya ayyuhan nas, hai segenap manusia. Apa pesan Rasulullah? Afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ada 4 perkara yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada semua manusia, agar apa? Tadkhulul jannata bisalam, tadkhulul jannata bisalam. Kalian semua akan masuk surga dengan selamat, masuk surga dengan mudah, masuk surga dengan nyaman, dengan enak. Apa yang bisa kita lakukan yang dipesankan oleh Rasulullah SAW agar kita mendapati keutamaan seperti itu? Yang pertama disabdakan oleh Rasulullah SAW, afsus salam, tebarkanlah salam. Jamaah rahimakumullah, ucapan salam itu ucapan yang mulia dan istimewa, berbeda dengan ucapan-ucapan yang lain. Saya pernah mendapati
pendapat seseorang tentang bedanya ucapan salam dengan ucapan sapaan-sapaan yang lain. Saat bertemu itu kan model orang saat bertemu yang disampaikan kan macam-macam. Sapaannya kan macam-macam. Ada yang hello, ada yang apa kabarnya, piye kabare dap, ada yang good morning, ada macam-macam itu sapaannya. Tapi dari banyak sapaan itu, maka yang paling mudah jawabannya adalah ucapan salam. Setiap orang mengucapkan, menyapa, assalamualaikum, jawabannya jelas, waalaikumsalam. Itu yang pertama, keistimewaan ucapan salam itu. Sapaan yang memudahkan bagi yang disapa untuk menjawab. Karena jawabannya jelas. Assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Kalau orang bertanya, piye kabare, apa kabarnya? Itu kan jawabannya merepotkan itu. Kata teman saya itu ngewohke. Lah itu, apa kabarnya? Piye kabare? Kabar tentang apa yang ditanyakan? Kabar anaknya, kabar orang tuanya, kabar pekerjaannya, kabar urusan ekonomi, atau kabar tentang apa? Kalau maunya jelas, ya ekonominya, kabarnya bagaimana? Loh, kita itu mau menjawab kabar ekonomi itu pekewoh, kita itu mau jawab itu milih jawaban apa? Kalau kita jawab, wah saya lagi punya banyak uang. Kata teman saya, kalau kita jawab begitu, jangan-jangan nanti teman yang menyapa kita terus mau pinjam uang. Kalau kita jawab, wah aku rande duit, nggak punya uang, wah itu malah bisa diejek itu. Wah kerja berhari-hari dari pagi sampai malam, lah kok hasilnya nggak punya uang. Itu kalau sapaan apa kabarnya, merepotkan bagi orang yang menjawab. Tapi kalau sapaan kita assalamualaikum, masya Allah, mudah sekali menjawabnya dan jelas, tidak membuat rikoh, tidak membuat pekewoh. Waalaikumsalam. Itu yang pertama, kemuliaan dan keistimewaan ucapan salam adalah memudahkan orang yang disapa untuk membalas ucapan tersebut. Yang kedua, di samping sebagai sapaan, sekaligus merupakan doa assalamualaikum, semoga keselamatan atasmu. Itu kan ucapan yang luar biasa. Apalagi kalau kita mengucapkannya secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu doa yang istimewa. Maka kata Rasulullah tentang ucapan salam itu, sampai Rasulullah mengatakan, bersabda, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalian semua mau apa tidak aku tunjukkan tentang sesuatu, yang suatu perkara yang kalau kalian mau mengamalkannya, melakukannya, tahabbtum, maka kalian semua akan saling menyayangi. Afsus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi ternyata ucapan salam itu pertama memudahkan bagi yang disapa untuk menjawab, yang kedua merupakan doa, yang ketiga akan menumbuhkan rasa saling menyayangi antara yang menyapa dengan yang disapa. Ringan kita ucapkan, tetapi masya Allah, fadilah keutamaannya adalah tadkhulul jannata bisalam, akan bisa insya Allah mengantarkan kita masuk ke dalam surga bisalamin, dengan selamat, dengan mudah, dengan nyaman, dengan enak, lancar. Itu yang pertama. Jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, bersabda tentang ikhtiar untuk bisa masuk ke surga bisalam, itu adalah wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan. Jamaah rahimakumullah, manusia ini dalam hidupnya punya banyak kebutuhan. Butuh makan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan. Dari berbagai macam kebutuhan manusia itu, maka kebutuhan manusia terhadap pangan menempati posisi kebutuhan yang sangat pokok. Maka kata Rasul, wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Dengan cara ini tadkhulul jannata bisalam, kalian semua bisa masuk surga dengan selamat. Kapan kita memberikan makanan itu?
Banyak kesempatan kita bisa memberikan makanan. Pertama, misalnya saat bertamu, saat menerima tamu. Saat menerima tamu itu adalah kesempatan kita untuk memberikan makanan kepada tamu sebagai bentuk ikramud dhaif, memuliakan tamu. Bahkan Islam itu sampai detail tuntunannya. Bagaimana kita memuliakan tamu dengan it'amut ta'am, memberikan makanan itu. Dalam Al-Quran diceritakan tentang contoh yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam saat memuliakan tamunya. Faqarrabahu ilaihim, didekatkan makanan itu kepada tamu. Itu diantara adab saat memberikan makanan kepada tamu, didekatkan. Jangan sampai hidangannya sudah bagus tapi mengambilnya susah karena jauh dari jangkauan. Islam itu ajaran yang istimewa, indah sekali. Kesempatan yang lain lagi untuk bisa memberikan makanan adalah berbagi makanan dengan tetangga kita. Bahkan Rasul sampai menyampaikan kesempurnaan iman seseorang itu diantaranya diukur dari apakah dia memiliki kepedulian kepada tetangganya untuk urusan makanan. Karena diantara ciri orang yang belum sempurna imannya adalah wajaruhu ja'i'un bijambihi, seseorang yang dia bisa tidur nyaman karena perutnya kenyang, tetapi tetangganya yang ada di sampingnya dalam keadaan lapar tidak bisa tidur. Maka kata Rasul, perintah Rasul kepada orang-orang yang membuat sayur itu, fa'akthirul maroko, maka perbanyaklah kuahnya. Agar apa? Agar bisa berbagi banyak kepada tetangganya. Ya, tapi jangan berbaginya hanya kuahnya saja. Ya, berikut dengan isi sayurnya. Tapi ini menjadi simbol bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua agar memperhatikan urusan berbagi makanan. Maka wa at'imut ta'am, pesan Rasul pada kita semua, berikanlah makanan. Dengan cara itu insya Allah sebagaimana dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tadkhulul jannata bisalam, kita semua bisa meraih keinginan kita masuk surga bisalamin. Itu yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita sebagai ikhtiar amalan untuk bisa menyampaikan kita besok di akhirat berada di dalam surga adalah wasilul arham, sambunglah silaturahim. Jamaah rahimakumullah, manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang secara alami, secara fitrah perlu berhubungan dengan manusia yang lain. Maka salah satu yang penting dalam kehidupan kita itu bagaimana kita menyambung silaturahim dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang ada dalam komunitas kita, bahkan dengan siapa saja manusia. Saya pernah mendengar penjelasan tentang penderitaan mereka yang ada di dalam penjara. Orang-orang yang ada di dalam penjara itu dalam penelitian psikologi, penderitaannya bukan hanya terkungkung dalam ruang yang sempit, tetapi penderitaan yang dirasakan itu, bahkan yang lebih penting, yang lebih terasa menderita adalah karena mereka tidak bisa berinteraksi, berhubungan dengan orang-orang yang lain. Maka benar sekali pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada kita tentang wasilul arham ini. Jalinlah tali silaturahim. Cara menjalin tali silaturahim bisa dengan banyak cara. Bila mana memungkinkan, dengan bertatap muka, berkunjung kepada teman, berkunjung kepada sahabat, berkunjung kepada saudara, bisa kita lakukan. Tetapi bila hal itu pun tidak bisa kita lakukan, kita bisa memanfaatkan banyak sarana yang tersedia di zaman saat ini. Banyak media yang bisa kita gunakan untuk menjalin silaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita. Maka hidup kita di dunia dengan menjalin tali silaturahim ini menjadi nyaman, menjadi enak, karena kebutuhan kita sebagai makhluk sosial terpenuhi. Besok di akhirat, insya Allah kita bisa mendapatkan fadilah keutamaannya, tadkhulul jannata bisalamin, masuk surga dengan selamat, dengan nyaman, dengan enak. Itu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua manusia.
untuk bisa masuk surga bisalamin. Wasilul arham, jalinlah silaturahim. Yang keempat, yang terakhir dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kalian semua bil laili, di saat malam, wan nasu niyam, yang pada saat itu kebanyakan manusia sedang tidur. Tempat terbaik tentulah diperuntukkan bagi mereka-mereka dengan kualitas yang terbaik. Di dunia saja, sekolah yang baik hanya menerima siswa-siswa yang baik. Pondok pesantren yang baik hanya menerima santri-santri dengan kualitas yang terbaik. Surga itu lebih daripada sekolahan, lebih daripada pondok pesantren. Surga adalah tempat yang paling baik. Maka perlu seleksi siapa yang bisa masuk di dalamnya. Salah satu bentuk seleksinya adalah ini. Mereka-mereka yang pada malam hari, di mana kebanyakan manusia sedang terlelap tidur, justru menyempatkan waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomunikasi dengan Allah Rabbul Alamin. Karena orang yang sedemikian ini telah menempatkan Allah pada posisi yang paling dia prioritaskan dalam kehidupannya, bahkan mengalahkan prioritas kepentingan untuk dirinya sendiri. Karena malam hari itu secara fitrah manusia perlu untuk tidur, perlu untuk beristirahat. Tapi di sela-sela kepentingannya untuk tidur, untuk istirahat itu, dia menyempatkan diri untuk menghadap kepada Rabb-Nya, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan semua permasalahan hidupnya, menyampaikan rasa syukur atas kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Maka orang yang bisa menjalankan hal yang seperti ini, wasallu bil lail, salatlah kalian di malam hari, wan nasu niyam, di mana pada kesempatan itu sebagian besar manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalamin, maka dijanjikan oleh Rasulullah akan masuk surga dengan selamat, dengan mudah, dengan nyaman, dengan enak, dengan lancar. Jamaah rahimakumullah, itulah 4 pesan yang disampaikan oleh Rasulullah pada saat pertama kali memasuki kota Madinah kepada segenap manusia tentang ikhtiar untuk bisa masuk surga dengan selamat. Untuk itu marilah kita berikhtiar untuk bisa menjalankan hal-hal ringan ini. Kalau kita rasakan ringan, seandainya pun kita rasakan berat, marilah yang berat itu kita jalankan untuk mendapatkan kenikmatan yang luar biasa besok di surga. Yang pertama tadi, tebarkan salam. Maka saat bertemu, saat berpisah, saat memulai pembicaraan, saat mengakhiri pembicaraan dalam sebuah forum, kita tebarkan salam. Yang kedua, berikanlah makanan kepada karib kerabat, kepada tetangga, kepada anak kecil sebagai bentuk kasih sayang kita kepada anak kecil. Kita berikan makanan. Sambunglah tali silaturahim, persaudaraan dengan orang tua, dengan anak, dengan kerabat, dengan sahabat, handetolan dan siapa saja. Dan yang terakhir, sholat malam, di mana sebagian besar manusia pada saat itu sedang tidur. Semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa menjalankan 4 perkara, 4 amalan ini, sehingga kita bersama-sama insya Allah besok di akhirat berada di dalam surga bersama-sama. Tentu tidak sempurna, banyak salah dan kurang yang saya sampaikan. Mohon maaf. Akhiran al-afu minkum wallahu a'lam bis-shawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.